Ya, mari kita masuk dalam doa ya. Bapak yang baik, kami hari ini bersyukur jika pada pagi hari ini kami kembali disegarkan dengan sesuatu pembaruan dari Tuhan, dan kami juga bertambah akan hidup kami. Kami juga bertambah dalam pengetahuan, bertambah dalam masalah, dan bertambah juga di dalam pengertian kami akan keberadaan Tuhan. Mulai dari kasih serta anugerah keselamatan yang kami percaya dalam iman kami yang berasal dari Engkau, anugerah yang sungguh sangat besar, sehingga kami bisa menapaki hidup kami dan menjelajahi seluruh potensi dari hidup kami di dalam kuasa naungan Roh-Mu yang kudus. Pimpinlah kami supaya kami bisa mengerti perjalanan iman kami adalah perjalanan yang benar-benar disertai oleh Tuhan dalam segala perkara hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah berpaling dari kami, sebaliknya kami sering berpaling dan seringkali kami melupakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Bapa untuk seluruh kebaikan-Mu dan di dalam kuasa Yesus Kristus yang sudah menyatu dengan kami dalam tubuh dan darahnya, dalam perjanjian, dan kami tidak pernah dilepaskan dan ditinggalkan sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang satu iman ya. Nah, kita akan membahas tentang hubungan iman dengan akal budi, dengan pikiran ya, dan termasuk dengan perasaan. Nah, kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 1, Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, marilah dan baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, dikatakan bahwa marilah kita berperkara dan kita diminta untuk memikirkan itu, perkara-perkara yang ada di hadapan Tuhan dan di dalamnya khususnya adalah berkaitan dengan pikiran-pikiran kita yang sudah jatuh dalam dosa. Dan yang kedua kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal 3 ya, ayat yang ke-15. Ini satu pendahuluan ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kita diminta untuk mengolah pikiran kita, untuk memberi pertanggungjawaban, untuk memakai pikiran kita, dan untuk menyampaikan apa dasar-dasar daripada harapan kita. Ya, itu sesuatu yang kita eh, kita minta, kita harapkan, bagaimana kita harus menyampaikannya, dan itulah satu pergumulan dalam perjalanan iman kita. Jadi the journey of our faith, gitu ya. Nah, perjalanan iman kita itu bukan perjalanan secara kita hanya bisa menggambarkan secara definitif gitu kan. Oh, iman saya itu ini A B C D, oh, eh, langkah 1 2 3 gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini adalah iman yang dijadikan teoritis, iman dijadikan sebagai yang masuk akal. Dan banyak orang-orang yang memiliki satu kemampuan dan kekuatan dalam imannya, mereka berpikir bahwa mereka bisa mempunyai satu rumusan di dalam bagaimana merumuskan imannya melalui akal budinya. Nah, di sini kita bukan menolak, tetapi kita memberitahukan bahwa itu ada batasnya, ada limitasinya. Jadi iman di dalam pengetahuan kita itu ada limitasinya. Dan ada hal-hal yang di luar daripada yang tidak bisa dilimitasi, yang tidak bisa dibatasi. Nah, kita belajar ini. Nah, kita membaca Markus ya, ayat pasal 5 ayat 25. Ini satu pengalaman ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, kita nggak tahu penyakitnya apa. Biasanya kalau pendarahan itu adalah ada kanker, ada penyakit yang mungkin karena bakteri, karena infeksi, karena apa. Dan itu kalau terjadi bertahun-tahun dan 12 tahun, itu penyakit yang boleh dikatakan sebagai penyakit yang tidak tersembuhkan. Karena belum ada yang bisa menyembuhkan. Dan pasti dia akan habis dengan seluruh apa ya penyakit itu, dananya, tenaganya, keluarganya terkuras semuanya, ya terkuras semuanya. Kenapa?
Ya karena kondisi seperti itu ya, karena kondisi yang kita tahu bahwa kondisi-kondisi seperti itu membuat pribadi dan keluarga itu dalam kesusahan besar dan membutuhkan dana-dana yang besar dan secara sosial juga akan dihindari karena pendarahan itu di dalam hukum Taurat dan semua ketentuan-ketentuan tentang ritual itu tidak diperbolehkan untuk ibadah baik yang ada di eh, umum ataupun ibadah di dalam secara khusus keluarga. Jadi itu di apa ya di kayak dikucilkan, ekskomunikasi. Jadi orang-orang sakit seperti ini lepra dan gitu, wah itu berat, ya berat sekali. Dan dibuat oleh secara sosial itu disingkirkan gitu, diusir kata kasarnya. Jadi tidak boleh disentuh karena dia pendarahan. Ya itu penting karena kalau perempuan pendarahan bulanan menstruasi pun itu tidak boleh apa ya kena siapapun karena itu disebut sebagai najis ya najis. Tapi di dalam kita orang-orang Kristen yang sudah di dalam eh, kuasa Kristus dan juga perjanjian baru itu sudah dilepaskan dan sudah dihapuskan. Ritual seremonial itu hukum-hukum itu sudah dibebaskan, betul-betul dibebaskan. Jadi kita bisa mengingatnya, tetapi kita tidak diwajibkan untuk melakukan ritual-ritual agama orang Yahudi, mempersembahkan, membakar korban, dan semuanya itu sudah selesai. Maka kita orang Kristen tidak ada kewajiban secara ritual ya, melakukan apa yang terjadi dan dilakukan oleh bangsa Israel. Kita sudah dibebaskan, kecuali dua perjamuan kudus dan baptisan kudus yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus mengganti hukum Taurat khususnya di dalam perintah sunat ya perintah sunat dan kemudian perintah di dalam keimaman yang diwakili oleh imam besar dan dia maju dan dia mempersembahkan korban itu. Nah, itu sebagai lambangnya. Dan Tuhan Yesus juga memberikan itu bukan bukan harus dilakukan secara fisikal, secara hurufiah, tetapi bisa dalam kondisi-kondisi itu kita bisa melakukannya dengan cara yang diizinkan. Jadi bukan harus pakai roti, pokoknya harus roti, rotinya tidak beragi, harus ini. Nah, sebenarnya tidak. Jadi itu terbuka gitu ya. Yang penting itu maknanya dan ada medianya, silakan. Kalau ada, pakailah yang seperti Alkitab sarankan. Kalau nggak ada, ya nggak ada masalah. Karena kamu dibaptiskan secara air atau kamu nggak dibaptis, kamu diselamatkan bukan karena airnya, tapi karena kamu dibaptis di dalam kematian dan penderitaan Kristus dan dibangkitkan dari kuasa kemenangannya, kebangkitannya. Itu yang penting ya. Jadi ritual itu cuma menyatakan kesaksian aja. Jadi secara statusnya itu tidak masalah. Oke, kita lanjutkan ini ya. Saya akan berikan ini. Oke. Nah, setelah kita masuk ke yang kedua. Nah, kita baca 1 Korintus 2 ayat yang ke 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Jadi saudara, saya berikan ayat ini supaya kita bisa melihat cara ini ya, bagaimana bekerjanya iman di dalam pikiran kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Rohani punya Roh Kudus, roh. Jadi yang memiliki Roh Kudus itu. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan, perhatikan ya, kepada kami oleh hikmat manusia. Jadi ini ada pertentangan antara hikmat manusia dengan roh kepada mereka yang mempunyai roh hal-hal yang rohani dan bisa dimengerti oleh mereka punya kuasa dan memiliki Roh Kudus. Dan kita nggak bisa dan tidak bisa menerima atau bertentangan dengan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi ini ada dua pertanyaan. Hikmat manusia dengan hal-hal yang bersifat spiritual itu beda. Ya, ini beda. Nah, iman itu berada di posisi adalah hal yang bersifat rohani. Ya, akal budi kita berada di dalam hikmat manusia dan ada batas-batasnya. Dan itu bisa menjadi masalah besar. Dan yang kedua, 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, ya ini khususnya Paulus. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara yang rohani ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sulit sekali dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, tidak memiliki kekuatan iman yang benar,
memutarbalikkannya menjadi kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi tulisan firman Tuhan pun bisa disalah tafsirkan, disalah mengerti, dan menjadi sesat, menjadi sekte, penyimpangan. Itu bisa terjadi. Kenapa? Petrus pun kalau tidak memikirkan benar-benar apa yang diajarkan Paulus, dia pun bisa salah dan bisa berlawanan dengan Paulus. Dan dia tahu Paulus yang benar, dia yang salah. Karena dia menulis surat ini, dia seringkali salah mengerti apa yang dikatakan diucapkan oleh Paulus. Nah, jadi di sini kita melihat iman ada eh, jembatannya, ada means of grace-nya. Apa itu? Adalah pikiran kita, Saudara. Jadi perkara-perkara rohani itu kalau salah dimengerti itu jadi putar balik dan menjadi kekacauan yang luar biasa. Jadi kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk memahami dan menerima serta memikirkan apa itu kehendak Allah dan siapakah Tuhan Yesus. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 12 saya bacakan ya. Ayat yang ketiga demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada anugerah kuasa Roh Kudus. Jadi saya bisa mengaku dengan apa yang saya pikirkan, dengan apa yang saya percayai. Sesudah itu kalau bukan dari kuasa anugerah Tuhan dan kuasa Roh Kudus, sesudah itu kita nggak bisa menyambungkan antara akal budi kita dengan iman kita. Dan itu akan berlawanan. Posisi pertama adalah bertentangan. Ya, di dalam Amsal pasal 3 itu jelaskan ini. Masuk akal, nggak masuk akal ya, saya nggak mau terima. Contoh yang kita lihat adalah bagaimana Sarah itu sulit menerima kondisi dia untuk menerima janji Tuhan karena bertentangan dengan biologis, dengan kondisi hidupnya, dengan kondisi badannya, dengan kemandulannya, dengan menstruasi mati haidnya, dan sudah tuanya, menopause-nya, dan banyak sekali perkara yang nggak masuk akal. Waktu janji Tuhan dikatakan, Tuhan sudah memberitahukan itu jauh-jauh hari sebelum eh, sampai ini Sarah mengalami semua kondisi-kondisi ini. Dan itu dijanjikan pada Abram menjadi Abraham kan, Sarah menjadi Sarah. Dan itu menjadi satu perlawanan akhirnya Sarah menyarankan supaya janji Tuhan itu bisa tergenapi, maka eh, Sarah menyarankan dan memberikan nasihat serta mendukung suaminya untuk mengawini, untuk memiliki anak dari Hagar budaknya. Nah, zaman dulu pembantu itu seperti zaman sekarang pembantu kan di rumah, itu bisa dikawini, Saudara. Maka banyak orang-orang encik-encik, tauke-tauke dulu itu pembantunya itu dikawini, dijadikan selirnya. Karena itu dianggap budak. Jadi boleh saya perlakukan apapun. Nah, zaman modern ini, oh masuk penjara dia. Tapi zaman dulu konsepnya itu seperti itu. Kenapa tauke-tauke, juragan-juragan, encik-encik itu punya istri banyak, simpenan banyak? Ya karena pembantu-pembantunya itu dianggap budaknya dan boleh dikawininya, boleh dilakukan semaunya sendiri. Nah, itu adalah satu perbudakan zaman modern. Dan sampai sekarang beberapa itu masih melakukan itu ya. Kalau saya dengar dari beberapa rumah tangga itu masih melakukan itu. Orang-orang yang kurang ajar ini. Jadi akal berlawanan ya. Jadi tidak bersandar kepada kekuatan-kekuatan yang secara hikmat manusia, pikiran-pikiran manusia, tetapi di dalam kuasa hal-hal yang rohani di dalam Roh Kudus. Jadi masuk akal dan tidak masuk akal itu sesuatu yang berlawanan dan tidak bisa bersandar dan seperti minyak dan air yang tidak bisa nyambung ya. Nah, kemudian yang kedua, Saudara, kita tahu bahwa iman dengan pikiran itu kadang-kadang itu berkompetisi, bertanding gitu, berkompetisi bukan bersanding, tetapi dia ini kuat mana gitu. Nah, aliran-aliran gereja yang mengatakan kamu harus yakin kamu bisa dan kamu apa yang kamu pikirkan, kamu imani kamu akan terjadi. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan iman dan pengetahuan itu dituntut dengan keyakinan kita. Keyakinan kita itu adalah berkaitan dengan akal budi kita. Kalau kita yakin, kita doakan, kita akan terjadi dan pasti amin. Nah, pengertian iman yang dipikirkan itu kekuatannya terbalik. Terbalik apa? Berarti kita tidak menyerahkan pikiran kita
kepada iman kita, tetapi iman itu kemudian dikuasai oleh pikiran kita dan dituntun oleh pikiran kita dan kita perbudak iman itu dengan pikiran kita dan kemudian kita yakinkan, hei iman, kamu harus ikut saya. Saya yakin ini seperti ini. Nah, sudah jadi iman itu punya dasarnya apa? Dasarnya kekuatan pikiran kita, ya. Dasarnya kekuatan pikiran kita. Dan kita harus tahu hal ini ya. Dan apa yang terjadi dengan hal ini adalah saudara kita berada di dalam satu posisi yang sangat sulit. Jadi tidak harmonis. Jadi saling terlepas dan tidak mengikat, terpisahkan. Jadi iman dengan pengertian itu dan di dalam hidup kita sehari-hari kita juga tidak merasakan secara praktek itu terjadi dalam diri kita. Secara pragmatis gitu kan. Nah, saudara seringkali kita nggak sadar dan banyak perkara-perkara itu akan terjadi seperti contohnya Sarah, contohnya seperti yang terjadi dengan Yakub dan juga dengan keluarga Yusuf dan semuanya. Itu orang-orang yang sudah mengerti janji Tuhan, tetapi dalam pergumulannya mereka di dalam jatuh dalam dosa, berkanjang dalam dosa dan apa ya kalau kita ngomong itu seluruh daripada perkara-perkara keluarga Yakub itu dan anak-anaknya 10 anaknya dengan Yusuf dan juga nanti ada Benyamin, saudara itu keluarga yang tidak harmonis sebenarnya. Jadi terjadi pertengkaran, terjadi bermacam-macam masalah antara anak itu dan bagaimana Yusuf dimusuhi, kemudian dijual dan dinyatakan mati. Nah, itu semua sama, ya. Jadi kita masuk kepada bagian yang ketiga. Kepercayaan iman kita kepada Tuhan, saudara itu bukan berdasarkan pengetahuan kita, bukan berdasarkan pengalaman kita, tetapi berdasarkan kepada firman Tuhan, berdasarkan kepada wahyu Tuhan, berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita mau yakini supaya kita benar-benar yakin dan tahu dan akal budi kita kemudian dituntun, saudara itu bukan akal budi kita yang menjadi dasarnya, tetapi iman itu menjadi dasarnya. Dan dasar daripada iman adalah bukan pengetahuan kita, tetapi firman Tuhan. Jadi Abraham diberitahu oleh Tuhan, ini janji saya. Nah, firman wahyu Tuhan, kamu akan memiliki anak dan anakmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Nah, saudara, jadi ini iman. Terus kenyataannya nggak masuk akal loh. Saya sudah tua. Ini istri saya juga mengalami semua kejadian seperti ini dan saya akan mati. Saya sudah tua. Bagaimana ini Tuhan? Nah, saudara, jadi perjalanan daripada iman Abraham bukan hanya iman secara definitif, teoritis, dan juga dogmatis, tetapi iman yang dialami. Perasaannya juga berkecamuk di sana, pikiran juga bagaimana kacau, dan dia melakukan kesalahan-kesalahan. Itu termasuk bagian iman yang menjadi anugerah Tuhan. Iman dengan kegagalan-kegagalannya itu termasuk iman. Kegagalan kita itu termasuk yang membangun iman kita. Jadi jangan kita kecewa kalau iman kita gagal. Kalau iman kita kemudian terpuruk, kemudian jadi lemah, jadi lemas, jadi saudara itu bagian daripada bagaimana Tuhan menyertai kita dan mengangkat kita, menolong kita, mendukung kita dan mengembalikan kita di situ. Ya, ini suatu yang benar-benar kita harus tahu. Dan poin yang keempat adalah kita harus melakukan satu kesungguhan hati untuk apa? Mengandalkan, menyandarkan semua apa yang ada dalam pikiran kita kepada iman kita berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan kamu harus kudus, kita harus kudus. Kamu tidak boleh mempermainkan kebenaran, kamu harus jujur, kita harus jujur. Begitu kita salah, ya berarti kita dosa. Jadi tidak ada jalan tengah. Kita menerima firman Tuhan tanpa perlu lagi untuk berpikir bahwa firman Tuhan itu salah atau benar, masuk akal atau enggak. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pun menjadi sesuatu kekuatan yang tidak ada duanya dan dia satu-satunya. Akal budi kita, iman kita, semua bersandarkan iman. Jadi coba dengarkan ya, Roma 10 ayat 17. Firman lahir dari pendengaran. Nah, pendengaran ini mau tidak mau adalah berasal daripada yang kita dengar kan akal kita. Jadi iman itu timbul dari mana? Pengertian kita yang takut akan Tuhan, pengertian kita berdasarkan akan firman Tuhan. Iman itu lahir dari apa? Anugerah Tuhan yang membukakan pengertian kita, pendengaran kita, dan iman itu lahir di sana. Dari firman Tuhan, bukan dari cara kita yakin atau tidak pengetahuan hikmat kita. Tetapi hikmat anugerah Tuhan, firman itu melahirkan pengertian dan menerima akan akal budi kita. Ya, di sini. Oke. Nah, kita akan bahas keterbatasan akal budi. Kita akan melihat keterbatasan-keterbatasan iman itu ya.
Nah, saudara, kita tahu bahwa ada limitasi dalam akal budi kita, dan termasuk di dalam pengertian akal budi itu yang menjadi kekuatan supaya iman itu memancar keluar. Jadi, iman berasal dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kita mengerti dari kita mendengarkan. Jadi, Allah tetap memakai akal budi kita, bukan akal budi yang jatuh dalam dosa, tapi akal budi yang dilahirbarukan. Jadi kuncinya di sini adalah iman tanpa kelahiran baru, maka tidak bisa memproses semua pengertian-pengertian iman yang benar, melahirkan iman. Jadi kita dilahirbarukan, baru kita mempunyai pengetahuan yang bisa memiliki iman, yang bisa kemudian melahirkan iman itu. Jadi Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 jelas mengatakan demikian, bahwa wilayah daripada iman orang Kristen, iman itu apa? Saudara, yang pertama adalah iman adalah sesuatu yang diharapkan. Nah, diharapkan itu belum terjadi, belum bisa kita lihat realitanya, tetapi iman itu bisa menembus ke sana. Sesuatu yang tidak terlihat yang kita harapkan, tetapi juga kalau kita mengerti hari ini bagaimana itu akan nanti terjadinya dan prosesnya bagaimana, akhirnya bagaimana, kita nggak tahu. Abraham itu akhirnya bagaimana, kita juga nggak tahu ya. Jadi bagaimana akhir daripada Abraham itu. Dan kita benar-benar mengerti bahwa apa yang terjadi dengan Abraham itu, Abraham sendiri tidak tahu akhirnya bagaimana, endingnya bagaimana. Yang dia tahu bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai dia. Jadi providensia Allah, Allah menyertai dia, Allah menyediakan, namanya profet kan. Jadi Allah menyediakan semuanya. Dia mengatakan itu pada Isa, Allah yang menyediakan, Allah yang akan memberikan. Mana binatangnya, mana yang dikorbankan, Allah yang menyediakan. Jadi dia tidak menyebutkan bahwa anaknya lah yang akan dikorban. Dia mengatakan Allah yang menyediakan. Nah, iman itu menembus keterbatasan. Walaupun dia tahu anaknya akan dipersembahkan. Tapi imannya, ya secara kenyataannya dia membawa anaknya, tapi secara imannya dia percaya Tuhan menyediakannya. Siapa? Yang nggak tahu. Anaknya tuh yang dia nggak tahu. Tapi imannya menembus seluruh pengetahuan yang terbatas ini. Dia kuantum gitu ya. Jadi melampaui dari semua yang ada. Kuantum itu sesuatu yang keluar dari sesuatu kenyataan, dan itu hukum daripada pemecahan hukum cahaya. Nah, saudara, cahaya itu sudah tertinggi, dan sesuatu entitas yang tertinggi itu cahaya. Tetapi dalam cahaya itu ada satu hukum yang bisa memberikan kita kepada satu loncatan, satu kehebatan, satu apa ya, kalau kita ngomong itu ledakan seperti itu. Nah, terjadilah hukumnya Einstein itu kan. Jadi di dalam pengertian kita bahwa Allah itu bisa membawa seluruh akal budi kita, dan dengan iman itu kita bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang luar biasa dalam iman kita. Dan itu akhirnya jadi iman itu menjadi jembatan bagi seluruh kehendak Allah untuk memperjelas apa yang Tuhan berikan di masa depan yang kita harapkan. Jadi yang tak terlihat, yang tak terpahami, tak terpikirkan, nah itu akan Tuhan berikan. Walaupun kita nggak tahu itu apa. Dan dikatakan dalam Ibrani pasal 11, bukti segala sesuatu yang kita lihat. Jadi semua yang kita alami ini akan membuktikan bahwa Tuhan itu beserta kita. Apa saja, segala sesuatu, yang enak, yang nggak enak, sehat atau sakit, pintu kebahagiaan atau pintu kematian, semua itu sama. Jadi yang kita lihat, yang panca indera kita, kita rasakan, kita lihat semua, lima panca indera kita yang kita alami juga. Saudara, itu semua ada di dalam seluruh proses daripada iman. Jadi iman itu membentuk semua yang kita lihat, dan kekuatan dasar semua yang kita harapkan. Dan itulah iman. Ya. Jadi kita melihat contoh ini ya, hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau saudara tiru, nggak akan terjadi. Walaupun saudara tiru 7 kali. Langkah Naaman, ya Naaman, orang yang buta, Naaman, janda yang pendaran kita akan lihat hari ini. Saudara, diminta oleh Tuhan Naaman itu untuk mencemplungkan diri mandi 7 kali. Nah, setelah yang ketujuh dia mengangkat badannya, maka seluruh penyakit kustanya itu sembuh. Betul ya, sembuh. Saya tanya sekarang, apakah pengertian Naaman tentang mandi 7 kali itu bisa menjadi tindakan seorang pendeta? Oke, hari ini saya ada air gitu kan, dan siapa mau sembuh silakan.
seperti Naaman punya iman, seperti dia disembuhkan. Ayo kamu masuk ke air 7 kali, Tuhan sembuhkan. Karena itu dijanjikan Tuhan. Saudara, itu orang yang bodoh, orang yang sesat, orang yang betul-betul menyimpang dari firman Tuhan, yang betul-betul nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena yang terjadi pada Naaman bukan sesuatu yang masuk akal. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan seperti akal kita. Jadi kalau kita mandi 7 kali, penyakit apapun, kanker apapun, terus kemudian masalah-masalah kita, mm, masalah keuangan kita, hutang-hutang kita, kemudian waktu mandi 7 kali, kemudian disembuhkan Tuhan, kemudian dibereskan Tuhan. Saudara, itu yang disebut iman yang membabi buta. Dan banyak orang-orang gereja-gereja Tuhan atau hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, ia mengajarkan seperti itu, iman yang membabi buta. Nah, sedangkan Alkitab tidak, ya tidak. Nah, kita akan lihatin, ya. Coba kita lihat di dalam Markus pasal 5. Saya bacakan ya, Markus pasal 5 yang perempuan pendaraan ini. Perhatikan, ayat 27. Dia sudah mendengar perempuan pendaraan 12 tahun ini berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya tanpa izin, tanpa permisi. Dia sumput-sumput kemudian sembunyi-sembunyi dan menjamah jubahnya, hanya jubahnya, Saudara. Cuman sedikit saja, ya. Sebab katanya asal, nah Saudara, ini imannya dia. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya jelas ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia merasakan seger sekali. Nyentuh itu, dia seger sekali. Seketika itu juga berhentilah, langsung berhenti. Pada saat itu juga sama ya, pada saat dia berhenti, terus dia pendaranya berhenti, dia merasa sehat. Yesus pun merasakan ada satu kuasa mengalir dari hidupnya dia. Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Tapi dia bertanya, untuk apa? Memberitahukan kemuliaan Tuhan pada semua orang banyak itu. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Begitu banyak. Dan engkau bertanya, siapa yang menyamah aku? Ya kita nggak tahu. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Ya kan? Saudara, ini kita lihat reaksi iman yang betul-betul rendah hati yang membuat jiwanya bergetar itu. Mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil langsung dia ke depan Tuhan Yesus. Dia tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Saudara, coba kita lihat ini. Ada sesuatu yang kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan perempuan itu tidak masuk akal. Menjamah jubah sembuh. Saudara-saudara jangan lakukan ini kepada pendeta-pendeta saudara. Oh kalau saya sentuh jubah pendeta ini, baju pendeta ini, jas pendeta ini, saya sembuh. Saya yakin percaya. Saudara, itu adalah kemesiasan. Jadi tidak boleh ada orang yang memiliki kekuatan yang seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kecuali saudara tahu bahwa ada 12 rasul yang diberi kuasa oleh Tuhan. Sampai bayangannya pun bisa menyembuhkan. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan berikan kekuatan itu dan 12 rasul sebagai rasul buktinya itu seperti itu. Dan setelah itu, saudara jangan pernah kita berpikir, oh ada hamba Tuhan yang punya kuasa luar biasa seperti itu. Saudara itu akan dihentikan semua. Dan pada akhir zaman ada kuasa kegelapan yang diberikan hak oleh Tuhan untuk memalsukan Mesias palsu dan memasukkan dirinya. Dan itu diberikan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Antikristus membangkitkan orang mati. Wah, saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu semua hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, tapi bukan terjadi pada kita. Jadi sekarang ini iman kita harus masuk akal. Apa masuk akal? Sesuatu yang dilakukan oleh perempuan ini adalah iman, bukan sesuatu yang bersifat fisikal. Ya, dia menyentuh itu fisik, panca indera, dan Tuhan Yesus juga merasakan ada kuasanya mengalir, kekuatan rohnya itu mengalir. Dan waktu perempuan ini memegang, saudara, itu kejadian
adalah kejadian yang betul-betul berasal dari iman perempuan itu dan dia menyentuh Tuhan. Dan itu terjadi secara fisikal, secara panca indera bisa dilihat dan bisa dipikirkan, oh iya dia menyentuh betul. Dia menyentuh dan masuk akal kan dia menyentuh. Yang tidak masuk akal adalah setiap orang yang melakukan seperti perempuan ini yang menyentuh jubah Tuhan Yesus belum tentu diselamatkan. Yang tadi itu kan. Jadi kalau Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat, saudara, itu belum tentu semua mujizat itu akan terjadi seperti peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Jadi kalau saya kepingin menyembuhkan orang buta yang sejak lahir itu kan, dan bagaimana saya bisa menyembuhkan dia. Kemudian saya ambil tanah, ya, tanah liat gitu atau lempung gitu kan, kita ambil, kita ludahi, ya kan seperti Tuhan Yesus kan. Dan kemudian kita oles-oles dan kita ya campurkan, terus kita taruh di matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dua matanya itu sembuh nggak? Saya percaya. Engkau sedang melakukan perbuatan menghina Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah langkah iman yang bukan ditiru, dijadikan masuk akal. Dan banyak orang mengajar, kalau terjadi dengan Rasul, bisa terjadi dengan kita. Kalau terjadi dengan Naaman, bisa terjadi dengan kita. Oh, kalau mujizat terjadi, ya, ya terus terjadi kan. Yesus tidak berubah, sekarang, dulu, dan selamanya. Saudara, inilah pengertian yang disenangi oleh antikristus, supaya kita menjadi antikristus kecil yang merasuk dalam gereja yang sudah bekerja sekarang ini, dan memuncak pada satu pribadi singularitas kemanunggalan satu pribadi yang kemudian dipimpin dan dikuasai oleh si naga, si ular tua itu, iblis itu. Saudara, kemudian menjadi satu pribadi yang menguasai semuanya karena dia memiliki kuasa tanda petik seperti Mesias. Jadi antikristus itu akan membentuk dan menyembah pada antikristus yang tertinggi di akhir zaman. Dan itu pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi iman dan akal budi bukan kekuatan dan Tuhan itu sendiri. Dan semuanya harus dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Iman Kristen menjadi satu kekuatan yang luar biasa waktu kita percaya kepada dasar firman Tuhan. Jadi, saudara, nggak masuk akal kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti Naaman, perbuatan-perbuatan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dan kemudian eh, menjamah jubah itu, dan kita sarankan orang menjamah jubah, atau kita melakukan kekuburan dan orang mati 4 hari, kita kemudian doakan, keluar kamu, hai Agung, keluarlah kamu dari penjara, keluar kamu dari eh, kuburan itu, keluar kamu dari permasalahanmu. Dan banyak orang kemudian membuat itu dimasuk akalkan. Saudara, iman itu nggak masuk akal. Dan sampai hari ini tidak ada orang yang bisa membelah laut, saudara. Itu adalah iman yang dilakukan oleh Musa, iman. Dan tentang kuasa iman pertolongan Tuhan itu jelas sekali. Tetapi, saudara, apa yang terjadi dengan Musa itu tidak dimasuk akalkan menjadi sesuatu yang diwajarkan. Kemudian orang-orang Kristen boleh melakukan itu. Ini batasnya pengetahuan kita. Jadi tindakan mandi 7 kali, Musa mengulurkan tongkatnya ke batu karang itu, ke laut itu, saudara, itu bukan sesuatu yang ditiru dan kemudian diwajarkan, dirasionalisasikan, dan kita bisa melakukan mujizat seperti yang Musa lakukan, yang Naaman lakukan, yang terima oleh Nabi semuanya, atau yang Elia lakukan. Nah, saudara, di sinilah kita belajar betapa kacaunya pengertian iman itu sendiri waktu iman itu disandingkan dengan pengertian kita, pengetahuan kita. Jadi iman selalu berada di atas pengetahuan kita, supra mind. Dan di atas pengetahuan kita, saudara, iman itu punya dasar yang begitu kuat. Kenapa bisa melampaui hikmat manusia, pengetahuan manusia? Karena firman itu berdasarkan pengetahuan Tuhan dasarnya, bukan pengetahuan kita. Jadi seluruh dasar firman Tuhan yang kita dengar, yang melahirkan iman itu, menuntun pikiran kita, keyakinan kita, hikmat kita, seturut dengan firman Tuhan. Dan iman itu akan menuntun, menaklukkan pengetahuan kita, harus seturut dengan pengetahuan Tuhan. Jadi imanlah yang bisa menyerasikan pengetahuan kita yang jatuh dalam dosa dengan pengetahuan Allah. Pengetahuan kita dikuduskan, pengetahuan kita dibenarkan, pengetahuan kita kemudian disejajarkan dan seiring dengan kehendak Tuhan. Nah, itu sebagai apa? Iman yang hidup,
iman yang tumbuh, iman yang tidak mati, iman yang mengalami kekuatan, yang bertumbuh seperti Mazmur pasal 1, emunah, yang sudah pernah saya jelaskan. Iman yang menembus segala sesuatu. Ini adalah iman yang masuk akal. Nah, saudara, jadi masuk akal itu artinya berdasarkan firman Tuhan dan bukan tadi itu kan mandi 7 kali, ya udah saya lakukan mandi 7 kali, wah saya akan sembuh seperti Naaman. Saudara, itu adalah satu kebodohan iman. Dan Tuhan Yesus katakan betapa lambannya hatimu, betapa bodohnya kamu. Nah itu beriman kok bodoh, beriman kok tolol, beriman kok menjadi orang yang seperti ini, nggak masuk akal. Nah, saudara, bukan beriman yang betul-betul iman kepada Tuhan. Saudara, karena kita memiliki kelemahan-kelemahan dalam pengetahuan kita. Jadi hari ini kita belajar mengapa perempuan yang pendarahan 12 tahun bisa disembuhkan. Saudara, itu bukan karena dia menjamahnya secara literal, secara fisikal gitu kan. Oh, dia jamah. Jadi setiap orang yang menjamah jubah Tuhan Yesus pasti disembuhkan. Bukan. Tetapi berasal dari imannya. Yang tahu bahwa Yesus yang bisa menolong dia, dia adalah Mesias satu-satunya yang menyelamatkan dia. Dan harapan dia hanya dia satu. Maka semua media, semua tata cara, itu hanya mengekspresikan iman yang benar dan bisa dengan cara lain dan bukan hanya satu cara. Jadi jubah itu adalah satu kekuatan iman yang hidup kemudian menjamah. Nah, itulah. Jadi bukan jamahan itu menghidupkan imannya, bukan saudara. Tapi imannya sudah benar dan dia kemudian menyatakan iman di dalam tindakan dia menjamah itu. Dan terjadilah satu pertemuan antara kuasa Tuhan yang mengalir dengan kepercayaan kita berserah kepada Tuhan dan percaya menjamah jubah itu. Dan terjadi aliran kekuatan yang luar biasa dan penerimaan akhirnya perempuan itu disembuhkan. Bukan hanya pendarahan, imannya pun menjadi hidup dan bangkit. Ya, kita bersyukur hari ini. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa menerima iman yang sungguh-sungguh benar ini.